Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Ruben Amorim dipecat usai Manchester United dihajar Newcastle 4-1. Keputusan Ruben Amorim tidak memainkan Andre Onana dan menggantinya dengan Altay Bayindir nyatanya tidak cukup membantu Manchester Merah. Manchester United masih terbenam di posisi 14 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 38 angka. Posisi ini tentu tidak menggambarkan besarnya Manchester United. Semenjak dipegang Ruben Amorim pada pertengahan November 2024, performa Manchester United tak kunjung membaik. Dari 20 laga Liga Inggris 2024-2025 di bawah asuhan Ruben Amorim, Man United hanya mendapatkan 6 menang, 5 imbang, dan 9 kekalahan. Jika hasil buruk terus didapatkan Manchester United, manajemen Setan Merah berpotensi mengambil langkah tidak populer, yakni memecat Ruben Amorim. Karena itu, menarik menanti keputusan yang akan diambil manajemen Man United dalam waktu dekat. Persib dan Arema FC rebutkan Dewangga dari PSIS. Terbaru, kabar perburuan sengit terjadi antara Biru Barat dan Biru Timur, yaitu Persib Bandung dengan Arema FC di bursa transfer musim 2025-2026. Dua klub ini sama-sama dikaitkan dengan salah seorang bintang seharga 5,21 miliar rupiah. Uniknya, pemain ini adalah sosok penting di klub Biru Tengah, yaitu PSIS Semarang. Ya, sosok ini siapa lagi kalau bukan Alfreanda Dewangga. Dewangga adalah bek PSIS Semarang yang memiliki peran penting. Setelah Persib, Arema FC adalah tim terbaru yang dikaitkan dengan Alfreanda Dewangga. Bahkan Arema FC kabarnya tengah dalam tahap pembicaraan dengan pemain yang memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah tersebut. Dewangga adalah pemain bintang yang kiprahnya bukan kaleng-kaleng. Dewangga adalah bek tangguh yang tak takut berduel dengan lawan. Pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut kerap kali membuat striker-striker lawan frustasi karena sulit melewatinya. Julian Guevara rintis karir kepelatihan ikuti dua senior Arema. Punggawa Arema FC yang mempunyai lisensi kepelatihan bakal bertambah. Seusai Dendi Santoso dan Johan Ahmad Alfarizi, sekarang Julian Guevara yang merintis jalan yang sama. Punggawa Singoedan berusia 32 tahun itu akan menuntaskan kursus lisensi kepelatihan level A dan B. Mantan pemain Jaguares FC tidak perlu absen memperkuat Arema FC saat menyelesaikan kursus kepelatihan. Dia sadar untuk sekarang fokusnya hanya memperkuat Singoedan. Alasannya Arema FC masih punya 7 laga sisa. Tim membutuhkan poin untuk bisa finish di posisi papan atas klasemen. Lantas apa alasan Guevara mulai menyiapkan karir di luar sebagai pemain sepak bola? Dia membantah akan segera gantung sepatu. Punggawa Singoedan bernomor punggung 6 itu hanya memaksimalkan momentum saja. Persebaya terancam tanpa Bruno dan Malik versus Madura United. Persebaya Surabaya masih tertahan di peringkat ketiga klasemen Liga 1. Hasil imbang 1-1 melawan Persija Jakarta pekan ke-28 membuat mereka kini fokus ke laga berikutnya. Laga kontra Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Minggu 20 April jadi peluang emas. Pelatih Paul Munster menegaskan timnya akan membidik 3 poin penuh. Pekan ke-29 menjadi momen krusial bagi Persebaya Surabaya untuk naik ke peringkat 2. Mereka juga masih menjaga asa mengejar pemuncak klasemen Liga 1 Persib Bandung. Munster menyebut sisa laga musim ini bagaikan final. Ia menegaskan timnya akan tampil habis-habisan demi sapu bersih kemenangan. Namun kabar buruk menyelimuti Persebaya Surabaya jelang duel kontra Madura United. Dua pemain kunci, Bruno Moreira dan Malik Rizaldi dipastikan absen. Keduanya harus menepi karena akumulasi 4 kartu kuning. Hukuman ini membuat Persebaya Surabaya kehilangan taji di lini serang. Laga Persija versus Persebaya pecahkan rekor penonton terbanyak BRI Liga 1.
Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi saksi rekor baru jumlah penonton terbanyak di Liga 1 musim ini. Sebanyak 39,395 supporter memadati tribun Stadion Kebanggaan Indonesia itu pada Sabtu malam kemarin, menyaksikan pertandingan sengit antara Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya. Jumlah penonton yang hadir dalam laga kandang Persija kali ini berhasil melampaui rekor sebelumnya yang juga dipegang oleh tim berjuluk Macan Kemayoran. Rekor sebelumnya tercipta saat Persija menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium dengan jumlah penonton mencapai 28.000 orang. Dominasi Persija dalam daftar 5 besar pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak musim ini sangat mencolok. Selain 2 laga di posisi teratas, pertandingan kandang Persija lainnya yang masuk daftar adalah saat menjamu rival abadi Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga dengan 27.760 penonton, serta laga kontra PSS Sleman di Stadion Jakarta International Stadium yang dihadiri 27.522 penonton. Pesona Raihan Hanan, prospek Persija corah. Raihan Hanan, pemain muda berbakat dari Persija Jakarta, kini tengah menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Dengan performa yang konsisten dan kemampuan mencetak gol yang krusial, ia menjadi salah satu bintang masa depan yang patut diperhitungkan. Baru-baru ini Hanan memperpanjang kontraknya dengan klub, menandakan kepercayaan yang diberikan oleh manajemen terhadap kemampuannya. Hanan telah menunjukkan performa yang menjanjikan. Ia berhasil mencetak gol-gol penting, termasuk gol spektakuler ke gawang Persebaya yang menjadi sorotan media. Meskipun seringkali diturunkan sebagai pemain pengganti, dampak positif selalu ia berikan untuk tim. Di musim 2023-2024, Hanan tampil sebanyak 25 kali dan menciptakan 2 assist, menegaskan perannya yang sangat vital dalam skuad Persija. Bojan Hodak murka, Persib ditahan imbang Borneo FC. Bojan Hodak murka usai Persib Bandung gagal kalahkan Borneo FC di Liga 1. Pelatih Persib Bandung itu kesal dengan 2 gol Borneo FC ke gawang timnya. Pasalnya 2 gol itu tercipta melalui proses yang sama. Bahkan gol Borneo FC yang hampir membuat Maung Bandung kalah di Stadion Segiri Samarinda pada Jumat 11 April lalu. Hal itu dilakukan Mariano Peralta. Winger asal Argentina itu melakukan pergerakan cut inside dan menyelesaikannya dengan sepakan splashing kaki kanan. Seperti gol pertama, bola dilepaskan menyusur ke gawang bawah gawang Kevin Ray Mendoza. Lalu gol kedua diarahkan ke tiang jauh. Peralta hampir saja mencetak gol ketiganya dengan proses yang sama. Namun Gustavo Franca berhasil menyelamatkan hingga membuat laga berakhir dengan skor 2-2. Bojan Hodak mengaku sudah menyampaikan kepada para pemainnya untuk mewaspadai pergerakan Peralta. Bahkan tayangan video sudah diberikan. Sebelumnya kami juga sudah sampaikan. Jadi jelas kami tidak belajar dari video yang sudah kami tunjukkan, kata Bojan Hodak usai pertandingan. Kami tahu bahwa Peralta akan terus-menerus masuk dengan kaki kanan, tapi 2 kali kami tidak membloknya, sambung Bojan Hodak mengatakan. Memanas bonek ejek legenda Viking AIPUT. Gonjang-ganjing retaknya hubungan bonek mania dan Viking semakin memanas setelah bonek mania away ke Jakarta dan diterima dengan baik di Jakarta. Muncul sebuah prahara baru. Unjung-unjung, semangat dan niat unjung-unjung dibawa bonek saat tandang ke Stadion Gelora Bung Karno. Kebetulan bersama dengan pertandingan Persija versus Persebaya. Arti unjung-unjung ini adalah kata dalam bahasa Jawa yang memiliki makna mengunjungi rumah sanak saudara untuk silaturahmi atau bermaaf-maafan bila bertepatan dengan momen lebaran. Bonek mengunjungi saudara sebangsa sesama pecinta sepak bola Indonesia, Jakmania. Selain untuk bermaaf-maafan, kunjungan itu sekaligus balasan kunjungan Jakmania ke Gelora Bung Tomo pada November lalu. Namun di saat hubungan bonek dan The Jack semakin dekat, hubungan bonek
dan bobotoh semakin renggang. Akun Surabaya Fans 27 kedapatan menghidap pentolan bobotoh AI Putih. Sosok tersebut sangat dihormati kedua kubu karena menjadi pelopor perdamaian keduanya. Hasilnya banyak bobotoh yang tidak terima dengan perbuatan akun bonek tersebut. Banyak bobotoh yang langsung meminta sang pelaku untuk datang ke Bandung dan meminta maaf secara langsung kepada keluarga almarhum. 3 klub dari Liga 1 yang bisa selamatkan karir Rafael Strijk. Rafael Strijk tercatat hanya bermain rata-rata sebanyak 23,9 menit saat dimainkan oleh Brisbane Roar. Catatan miris ini dibarengi dengan fakta menyedihkan, yakni Rafael Strijk tak lagi diandalkan oleh klub yang dimiliki oleh Bakri Group itu. Hal ini terbukti di 3 laga terakhir Brisbane Roar di E-League, di mana ex-Ado Den Haag tersebut tidak masuk ke dalam skuad yang dibawa sang pelatih Ruben Zatkovic. Mengingat kontrak Rafael Strijk akan habis pada Juni 2025, muncul kabar bahwa dirinya akan meninggalkan Brisbane Roar. Bahkan santer terdengar jika Rafael Strijk bisa saja berlabuh di Indonesia dan bermain untuk salah satu klub Liga 1 pada musim depan. Jika berlabuh di Indonesia, kira-kira klub Liga 1 mana yang cocok dan membutuhkan jasa Rafael Strijk untuk musim 2025-2026 mendatang? Yang pertama ada Persija. Persija saat ini sangat membutuhkan penyerang di musim depan, menyusul kepergian Marco Simic, sehingga Rafael Strijk bisa jadi tandem yang bagus buat Gustavo Almeida. Yang kedua, sejatinya Persib masih memiliki penyerang-penyerang top di skuadnya saat ini, seperti David da Silva dan Dimas Derajat. Namun David da Silva sudah mulai menua, sedangkan Dimas sudah lama dibekap cedera. Alhasil Rafael Strijk amat dibutuhkan Persib yang berpeluang tampil di Asia musim depan. Yang ketiga ada Persebaya. Dengan misi Persebaya menjadi kampion Liga 1 musim depan, Rafael Strijk bisa menjadi pilihan tepat, apalagi Bajul Ijo dikenal sebagai tim yang handal dalam memoles bakat muda, sehingga kedua pihak bisa saling menguntungkan.